cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya, misalnya hari ini pasti sebagian dari Anda sudah mulai sibuk persiapan mudik. Mudik itu kalau orang Jawa, ternyata ada istilah. Apa mulai tuh? dhisik. Ya. Mulai dhisik. Orang Jawa itu. Pulang sebentar gitu ya. Pulang duluan. Pulang duluan. Ya pemirsa, namun Anda harus hati-hati nih dari tahun ke tahun kejahatan berulang, terutama menimpa rumah kosong yang ditinggal mudik. Itu dia. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk tetap waspada untuk meninggalkan rumah kosong. Dan kami juga ajak Anda menengok persiapan jalur Pantura yang akan Anda lalui saat mudik nanti dalam Kacamata Michael. Pemirsa, kurang dari 1 minggu lagi kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tentu sebagian besar dari kita akan mudik ke kampung halaman masing-masing dan meninggalkan rumah kita dalam keadaan kosong. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda memeriksa gembok, kunci pintu, atau jendela, atau bahkan pengamanan lain yang ada di rumah Anda? Rumah-rumah kosong memang selalu menjadi incaran aksi kejahatan. Berdasarkan catatan kepolisian selama bulan Ramadan, tindak kejahatan rata-rata naik sebesar 1 hingga 2% setiap tahunnya. Ini sebabnya Polda Metro Jaya telah membentuk Satgas Anti Pencurian Rumah Kosong. Yang perlu dipahami bahwa Polri dalam hal ini tidak ada mudik, tidak ada libur, tidak ada cuti. Tugasnya adalah mengamankan rumah-rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemudik itu. Meski pengamanan diperketat, sejumlah warga punya cara tersendiri. Mudik enggak? Enggak. Seperti apa agar tidak dibobol maling atau perampok? Kalau itu mungkin saya tetangga juga udah secara kekeluargaan juga sih. Keluarga ya titipkan ke keluarga, ya, paling tetangga gitu aja sih. Nah, ini rumah atau kos-kosannya ditinggal kosong bagaimana? Nitip sama tetangga aja kali ya. Nah, agar terhindar dari sejumlah aksi perampokan dan bahaya lainnya, mintalah agen koran untuk tidak mengirimkan koran selama Anda pergi. Gunakan lampu otomatis yang dapat mati dan menyala sendiri. Letakkan sandal atau sepatu di depan pintu rumah. Nyalakan lampu dalam rumah atau kamar untuk membuat ragu si pencuri. Jangan biarkan barang berharga seperti uang dan perhiasan diletakkan di dalam rumah. Pastikan sebelum Anda pergi, pintu dan jendela terkunci. Matikan semua listrik yang tidak digunakan, pump, dan cabut kabel stop kontak, selang gas, serta kompor. Titipkan rumah kita ke tetangga yang tidak mudik atau informasikan kepada petugas keamanan di lingkungan rumah. Pasang alarm untuk mencegah pencuri masuk ke rumah, atau jika perlu, pasang kamera tersembunyi di beberapa titik di dalam rumah. Pemirsa, berkumpul bersama sanak keluarga di kampung halaman tentu menjadi hal yang menyenangkan. Tapi Anda tentu tidak ingin kesenangan ini berakhir saat mengetahui rumah Anda kemungkinan disatroni perampok atau pencuri. Nah, tidak ada salahnya sebelum Anda mudik, Anda pastikan lagi kelengkapan keamanan yang ada di rumah Anda agar mudik Anda nyaman dan Anda kembali dari mudik mendapati rumah Anda dalam kondisi yang sama dan aman. Pemirsa, jelang Lebaran artinya jutaan pemudik siap untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Lalu bagaimana kesiapan infrastruktur jalan di sepanjang jalur mudik? Nah, dalam Kacamata Michael kali ini saya sudah berada di Jakarta Pusat dan kita akan sama-sama cari tahu saat ini menunjukkan pukul 6.20. Perjalanan saya menyusuri jalur arus mudik Lebaran kali ini memang terasa berbeda. Lancar, tanpa terkendala jalanan rusak, terlihat di sepanjang jalur Pantura di wilayah Jawa Barat. Inilah kondisi perjalanan 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pukul 8 pagi, perjalanan saya dari Cikarang hingga Simpang Jomin relatif lancar. Terlebih saat kendaraan saya melintas Subang menuju Pamanukan sekitar pukul 10 pagi. Meski ada 1-2 titik lubang kecil yang masih terus dikejar perbaikan jalannya.
Spesifikasinya gini Pak, kita perbaikan yang rusak-rusak ya Pak, area yang rusak ya. Terus kita perbaiki dengan aspal yang baru Pak, aspal hot mix dengan panasnya 150 derajat, terus dipadatkan sama dengan di sampingnya Pak. Namun perjalanan saya tersendat ketika sampai di wilayah Brebes menuju Tegal. Pemirsa, nampaknya jalur dari Brebes menuju Tegal, tepatnya di kawasan Tanjung ini tersendat. Anda bisa saksikan kemacetan nampaknya mencapai hingga belasan kilometer. Nah, kita cari tahu apa yang menjadi penyebab kemacetan ini, apakah karena ada kecelakaan atau justru ada perbaikan jalan. Yuk. Kemacetan panjang terjadi akibat perbaikan jalan. Teknik pengaspalan pun tampaknya tak ampuh, sehingga pengerjaannya beralih ke pengecoran karena labilnya kondisi kontur tanah. Itu kalau kita menggunakan aspal itu kan, terutama kalau tanah kondisinya labil itu kan tidak mendukung dengan berat yang lebih dari 40 ton kan. Padahal di sini itu maksimum 80 ton lewat. Padahal itu tidak masuk kategori jalan ini kan, hanya maksimal itu 40 ton plus beban dia sendiri kan gitu. Untuk mengatasi seperti itu, untuk posisi tanah labil yang tinggi, itu dengan anjuran pemerintah yang spot-spot itu untuk dikonstruksi beton. Titik Brebes Tegal ini mungkin satu dari sejumlah perbaikan jalan di jalur Pantura Jawa Tengah yang harus Anda waspadai. Pemirsa, Anda tadi sudah mengikuti perjalanan saya dari Jakarta menuju sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, bagi Anda yang berencana mudik, tidak ada salahnya untuk menyiapkan fisik dan mental, termasuk juga perbekalan, sekaligus mengecek kondisi kendaraan Anda, apakah layak jalan atau tidak. Sehingga mudik Anda bisa berjalan lancar dan Anda bisa tiba di kampung halaman dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael.